Teman Pro2, saatnya kamu ikuti Pro2 Goes to Campus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2, apa kabar kalian semuanya ya? Ketemu lagi bareng aku Randa tentunya di Pro2 Goes to Campus edisi paling hits dan pastinya paling dinanti di tiap minggunya. Pagi ini teman Pro2 kita tuh bakal ngobrol ya bareng teman-teman dari UKM Pramuka Universitas Borneo Tarakan. Nah, jangan salah, hari ini tuh kita bakal kupas tuntas nih habis tema yang uhuy banget nih ya bareng kakak-kakak ini, dimana nanti temanya dari tunas ke tindakan, pramuka bukan cuma kacu dan tenda. Dan teman Pro2 Goes to Campus pagi ini tuh juga bisa kamu dengerin di 107 FM, stream melalui aplikasi RRI Digital. Yang mau lihat keseruan kita pagi ini langsung aja ya meluncur ke YouTube RRI Tarakan Official. Siapa bilang sih pramuka itu soal masang tenda dan baris berbaris doang nih ya? Jangan salah, pramuka zaman sekarang tuh versatile parah biasanya. Dari bikin event sampai turun ke masyarakat. Nah, mau tahu gimana serunya kegiatan mereka? Apa aja nilai-nilai keren yang bisa kita ambil? Nanti kita kulik semua bareng gastar kita dari UKM Pramuka UBT. Langsung aja yuk kita kenalan satu-satu nih dengan narasumber kita yang udah hadir bareng aku di sini nih. Yang pertama ya, halo selamat pagi kakak-kakak semua. Pagi kak. Oke. Nah, yang pertama nih beliau ini adalah sosok senior ya yang udah kenyang banget kayaknya pengalaman di dunia pramuka. Jadi tempat curhat sekaligus penunjuk arah buat adik-adik di UKM Pramuka ini. Please, ini ada welcome Kak Sugiarto, SH Dewan Penasehat Organisasi ya. Ya, Kak, Selamat pagi Kak Sugiarto, gimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah pagi ini baik. Oke. Berikutnya ada sosok yang paling semangat nih teman Pro2 kalau ada urusan alam bebas nih. Biasanya teknik kepramukaan nih. Cocok banget nih kalau misalnya diajak camping bareng kayaknya ya. Betul. Oke, ini ada Kak Hafiz. Halo Kak. Halo ya. Oke, Kepala Bidang Alam Bebas dan Teknik Kepramukaan. Dan yang terakhir, gak kalah penting nih, anak muda aktif, penuh semangat, dan selalu ada di lapangan. Kayaknya dia the real gasken gitu. Oke, kita sambut bareng-bareng ada Jody. Halo Jody, Kak Jody anggota UKM Pramuka UBT. Iya, benar. Nah, trio luar biasa ini ya teman Pro2 siap ngebuka mata kita semua nih tentang dunia pramuka yang lebih dari sekedar kacu dan tenda tentunya. So first of all ya kakak-kakak, mungkin bisa jelasin singkat nih UKM Pramuka itu seperti apa sih? Ya baik, mungkin saya mulai dulu saja Kak ya sebagai opening bahwa memang unit kegiatan mahasiswa Pramuka ini yang ada di Universitas Borneo Tarakan ini sudah berdiri sejak tahun 2014. Jadi per hari ini dia sudah ada kurang lebih 11 tahun hadir dan berkarya di tingkat perguruan tinggi yang ada di Kalimantan Utara. Oke. Nah Kak Sugiarto nih sebagai Dewan Penasehat nih, gimana sih kakak lihat perkembangannya UKM Pramuka UBT dari tahun ke tahun, dari 2014 ya sampai sekarang di tahun 2025 tuh gimana Kak perkembangannya? Ya, jadi setelah saya masuk di UKM Pramuka itu tahun 2021, ya ketika saya masih mahasiswa baru, memang pada saat itu terjadi sedikit kemunduran karena COVID. Iya, COVID ya, kayaknya semua merasakan itu ya. Di mana COVID ini kan kita yang pramuka ini kan orientasinya kegiatan kan lapangan. Benar. Ketika COVID ini kita betul-betul tidak ada kegiatan lapangan. Di sini sudah dia agak terjadi sedikit kemunduran. Nah, namun dari sini kami sudah berbenah hingga banyak kegiatan kami lakukan setelah bisa berkegiatan di lapangan, sehingga per tahun 2025 ini UKM Pramuka UBT sudah siap untuk menghadirkan kegiatan-kegiatan yang skalanya adalah skala provinsi di Kalimantan Utara. Gitu. Oke, baik. Nah, sekarang bergeser ke Kak Hafiz nih. Sebagai Kepala Bidang Alam Bebas nih, kegiatan outdoor apa sih yang paling sering kalian lakukan di UKM Pramuka UBT? Jadi kegiatan yang sering kami lakukan di UKM Pramuka itu biasa kami sering latihan-latihan terkait bagaimana bertahan hidup di alam bebas, bagaimana caranya untuk mendirikan tenda, karena ada beberapa dari anak-anak UKM itu
sebenarnya bukan orang pramuka yang tulen, tapi mereka kayak merasa UKM pramuka ini seru gitu. Nah, jadi mereka ingin bergabung sehingga mereka tuh kita adakannya kegiatan-kegiatan pelatihan dasar-dasar seperti itu. Ini seperti itu aja di alam bebas. Biasanya di alam bebasnya di daerah mana tuh Kak? Oh, biasanya tuh kami lakukannya kadang di Gunung Selatan, di Batu Mapan, kadang juga di pantai gitu. Oke. Nah, kalau ke Kak Jody nih, kenapa sih Kak tertarik gitu buat gabung di UKM Pramuka di kampus? Kalau kita bicara tentang pramuka dari dulu Kak ya, tentunya pramuka itu kan dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama itu pramuka penggalang, kemudian itu pramuka penegak, dan yang saat ini saya berada di posisi pramuka pandega. Nah, kalau Kakak tanya alasan kenapa saya sampai dengan detik hari ini itu masih berpramuka, karena mungkin karena saya itu mulai pramuka dari penggalang. Nah, jadi dari dulu itu udah cinta banget sama pramuka. Jadi kalau ditanya kenapa masih masuk ke pramuka atau bahkan masih mau mengenakan pakaian pramuka, ya karena saya cinta aja sama pramuka gitu Kak. Berarti memang dari dulu sudah anak pramuka banget nih Kak Jody ya. Karena memang biasanya ada stigma ya Kak Jody karena udah ikut pramuka di zaman sekolah nih, di kuliah ngapain lagi ikut pramuka gitu ya kan. Kayaknya tuh belum cinta deh ya Kak. Belum cinta ya. Buktinya Kak Jody secinta itu akhirnya lanjut lagi ke tingkat univ nih. Iya, betul, Nah, menurut kakak-kakak nih gimana sih peran UKM Pramuka nih dalam membentuk soft skill atau mungkin karakter mahasiswa itu gimana? Mungkin kalau pertanyaan seperti itu, jadi memang UKM Pramuka ini kan sebagai organisasi mahasiswa yang di tingkat perguruan tinggi dan orientasinya pramuka. Jadi kami ini 50% pramuka, 50% juga mahasiswa. Jadi kami di mana pramuka mahasiswa ini hadir untuk berkegiatan pramuka. Jadi dia ada kegiatan akademiknya, ada juga kegiatan non akademiknya. Nah, kalau misalnya kegiatan akademiknya itu misal kami kemarin ada ngadain dialog kepramukaan yang mengundang seluruh perwakilan dari SMA, SMK sekota Tarakan untuk hadir dan berdialog terkait dengan permasalahan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada seputar kepramukaan yang ada di Kota Tarakan. Itu sih Kak. Jadi kalau misalnya non skillnya itu memang jadi aktif juga kami mengadakan kegiatan-kegiatan yang di sifatnya lapangan sebagai basicnya juga kita kan sebagai orang-orang lapangan. Misal juga ada kayak nanti bekerja sama dengan Basarnas, dengan BPD, ya BPBD yang Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk melatih soft skill dan hard skill kami begitu untuk di lapangan. Baik. Nah, menurut kalian nih kenapa sih kegiatan pramuka tuh ya masih relevan untuk anak muda zaman sekarang nih, terutama kayak yang aku bilang tadi mahasiswa gitu. Kenapa mahasiswa masih ada pramuka gitu? Mungkin kalau itu menurut saya sesuai dengan arahan Kementerian Pendidikan ya, bahwasanya memang pramuka itu adalah organisasi yang dimana kita itu diajarkan untuk disiplin dan juga diajarkan tentang norma-norma dan juga etika dalam masyarakat. Nah, kenapa sampai dengan detik hari ini itu pramuka masih relevan? Salah satu hal yang menurut saya itu selalu diajarkan oleh pembina kami, bahwa sampai dengan hari ini kalau pramuka atau gugus depan masih ada di sekolah atau bahkan di kampus, maka sampai dengan hari itu pula pramuka itu masih relevan. Nah, kembali lagi ke ranah mahasiswa. Mahasiswa ini kan kita itu adalah momen-momen di mana itu menjadi pelajar yang bebas. Namun saking bebasnya itu kita lupa dengan norma dan juga aturan-aturan terkait, sehingga pramuka itu hadir di setiap kampus dan dianggap penting begitu Kak. Siap, luar biasa ya teman Pro 2. Dan ini nih buat teman-teman di luar sana nih ya, kamu ya teman Pro 2, mungkin masih ada yang selalu mikir pramuka tuh terlalu sekolahan gitu. Ya, biasanya gitu. Nah, kalian pengen bilang apa nih kalau ada orang mikir kayak gitu? Kalau begitu sih seperti yang saya sampaikan tadi Kak, pramuka itu kan dia terbagi menjadi beberapa golongan. Nah, untuk di golongan kami ini yaitu penegak dan juga pandega, kami ini bukan hanya tentang
2 kali tepuk pramuka saja atau bahkan mendirikan tenda, tidak. Tapi kami adalah IO-nya, kami membuat agendanya. Jadi kami itu bukan orang-orang yang memang khusus di lapangan, tapi kami yang membuat untuk karakter di setiap agenda nantinya. Begitu dia, Kak. Oke, baik. Tadi di tempat dibilang ya tepuk pramuka, aku tiba-tiba jadi pengen tepuk pramuka nih, udah lama banget. Udah lama banget zaman sekolah kayaknya terakhir tepuk Iya, betul, pramuka ya. Dan kalau misalnya nih Kak ada mahasiswa UBT yang tertarik buat gabung, gimana sih proses pendaftarannya gitu? Apakah terbuka untuk semua jurusan nih UKM Pramuka? Oh, oke. Dari open recruitment UKM Pramuka itu terbuka untuk seluruh mahasiswa aktif di Universitas Borneo Tarakan. Akan tetapi mungkin ada beberapa persyaratan seperti tidak melebihi semester 6. Oke, maksimal semester 6. Ya, maksimal semester 6 biasanya. Terus memiliki minat yang kuat untuk gabung di UKM Pramuka karena di UKM Pramuka itu kita butuh orang-orang yang ingin perubahan. Oke, siap. Itu dia ya teman Pro 2. Dan di UKM Pramuka UBT ini kan ada 6 proker ya, yaitu upgrading dan rapat kerja, gerakan pengelolaan sampah, open recruitment, lalu ada praksi pramuka unjuk aksi, latihan bersama Basarnas dan musyawarah besar. Nah, pertanyaan aku nih, kegiatan-kegiatan di UKM Pramuka UBT ini tuh kan kelihatannya cukup padat ya. Secara umum apa aja sih program-program utama yang kalian jalankan selama 1 periode kepengurusan? Nah, jadi terkait dengan proker-proker yang sudah disusun dari awal tahun dan akan dilaksanakan sampai akhir periode, jadi memang ada beberapa yang akan kami laksanakan. Itu yang disebutkan tadi itu program pokok. Jadi dia bisa juga ada tambahan sesuai dengan kondisi yang sekiranya kegiatan ini cocok, ini kita adain, kita adain. Nah, jadi kalau misalnya upgrading dan rapat kerja ini memang kan itu untuk bagaimana kita sebagai kepengurusan baru itu untuk menyatukan pemikiran gitu. Jadi kita ingin arahnya UKM Pramuka ini kita buat kegiatan ini, kita targetnya begini sampai akhir tahun 1 periode, dan juga berkesinambungan antara program kerja pengurus lama dengan pengurus baru. Terus juga kalau misalnya kayak pengelolaan sampah itu semua sebagai bukti pengabdian masyarakat kami, karena Pramuka juga itu harus hadir untuk menjawab tantangan-tantangan sosial yang ada di masyarakat. Juga mungkin itu ada yang disebutkan tadi kegiatan latihan bersama Basarnas untuk peningkatan skill. Jadi untuk saat ini kami sudah berkolaborasi sama Basarnas sudah 2 tahun. Jadi mungkin berikutnya kami akan menambah relasi lagi begitu untuk mungkin di instansi-instansi yang ada di Kota Tarakan. Juga untuk musyawarah besar ini memang sebagai organisasi mahasiswa kita juga harus taat administrasi, di mana setiap akhir tahun kita harus mengadakan pemilihan pengurus untuk di periode berikutnya. Oke. Nah, tadi kan sempat dibilang nih UKM Pramuka juga konser sama lingkungan nih ya, Kak. Nah, itu bisa diceritain nggak gimana konsep dari gerakan pengelolaan sampah ini? Ya, jadi kalau terkait dengan pengelolaan sampah ini memang UKM Pramuka UBT juga kemarin setelah kami melihat lapangan, itu memang pada saat tahun 2022 kami pernah mengadakan aksi bersih pantai. Jadi memang melihat pemandangan di sepanjang pantai Amal kemarin khususnya itu memang kami melihat perlu diadakan aksi bersih begitu, karena ada cukup banyak sampah di sana. Jadi kemarin kami berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, juga Gudep yang ada di SMA, SMK Sekota Tarakan, juga Saka itu hadir untuk bersama-sama kami membersihkan pantai Amal kemarin gitu, karena kita juga sebagai promotor begitu untuk bagaimana adik-adik kita yang di tingkat SMA untuk bisa tersentuh bagaimana kita untuk mengolah lingkungan yang baik. Jadi jangan hanya kita berteori-teori saja bahwa peduli lingkungan, tapi kita harus ada aksi nyata begitu. Jadi itulah yang akan kami rutin laksanakan seperti itu, Kak. Oke, benar banget. Jangan cuma teori ya, Kak, harus ada aksi nyatanya nih. Nah, tapi kalau selain dari pantai nih, Kak, ada lagi nggak selain membersihkan pantai kegiatan lainnya yang terkait dengan lingkungan tadi? Nah, jadi kami juga sebelum melakukan open recruitment, kami ini kan open recruitment juga ada lingkup
di kampus, ada juga nanti di alam. Nah, jadi sebelum kami terjun ke alam nanti ini untuk mengadakan perkemahan, jadi kami juga situ akan menyempatkan untuk melakukan pembersihan lingkungan dan juga mungkin ada beberapa penanaman misalnya pohon sebagai pengabdian kami yang kami berikan kepada alam. Jadi misal kemarin pada saat open recruitment di kepengurusan tahun 2024 itu lokasinya di Persemayan yang Sungai Putri di situ. Jadi kami agak di bagian di dalamnya lagi, jadi kami bersihkan di situ. Kemudian kami setelah selesai open recruitment, jadi situ ada memang diberikan kepada anggota-anggota yang baru untuk gimana kita menanam pohon. Jadi kita juga memberikan dampak kepada lingkungan kayak gitu, Kak. Oke, luar biasa ya teman Pro 2 kegiatan dari UKM Pramuka UBT ini. Nah, kita lanjut lagi nih, Kak. Gimana sih peran Pramuka UBT ini sebagai jembatan antara mahasiswa dan komunitas penyelamat seperti Basarnas tadi? Jadi kalau dengan Basarnas ini, Kak, karena ini sudah sejak tahun 2022, kami rutin tiap tahun kami selalu bekerja sama dengan mereka. Jadi itu untuk peningkatan skill lapangan. Ada misalnya latihan rappling yang ada fasilitasnya di Basarnas. Juga tahun lalu kami sudah juga latihan di penyelamatan di air yang difasilitasi oleh Basarnas. Jadi memang ini memberikan segudang pengalaman lah bagi kami. Jadi ketika kami sudah selesai di perguruan tinggi dan ketika ingin mengabdi misal menjadi pembina pramuka di gudep-gudep di sekolahan, jadi itu sudah ada segudang modal pengalaman untuk diberikan nanti kepada anggota pramuka di sekolah seperti itu, Kak. Oke, luar biasa ya teman Pro 2, banyak banget nih ruang lingkup kegiatannya, tadi ke lingkungan, terus ke keselamatan juga ya kayak. Nah, di tengah semua kegiatan itu ya Kak, UKM Pramuka UBT ini kan juga rutin buka pendaftaran untuk anggota baru nih. Nah, biasanya antusiasme mahasiswa itu seperti apa dan apa yang bikin mereka tuh tertarik gitu? Kalau bicara antusias setiap camaba ya, tentunya yang paling utama itu setiap masa-masa open recruitment kami pastinya bersaing nih dengan beberapa UKM-UKM yang lain. Nah, tentunya daya jual yang kami tawarkan terhadap camaba itu bagi mahasiswa-mahasiswa yang sudah mengikuti pramuka-pramuka di SMA-nya, seperti saya mungkin contohnya. Nah, namun tidak menutup kemungkinan juga kami selalu terbuka lebar untuk mahasiswa baru itu, walaupun mereka sebelumnya tidak ada modal pramuka di gugus depan sebelumnya, kami juga membuka kok untuk bergabung, karena mau bagaimanapun kan kami juga memerlukan anggota dan selalu ada slogan yang kami pegang dari dulu sampai sekarang, yaitu ikhlas bakti bina bangsa. Jadi bagi teman-teman camaba yang mau masuk, silakan join ke UKM Pramuka. Bahkan yang belum punya pengalaman pramuka sekalipun terbuka ya Kak? Iya benar. Oke. Nah Kak Apis, kalau udah mendekati akhir periode nih, biasanya kalian tuh ada musyawarah besar nggak sih? Terus proses pergantian pengurusnya juga itu seperti apa? Dan gimana sih suasananya di dalam UKM saat itu gitu? Biasanya menjelang pergantian periode itu gimana? Jadi proses dari akhir-akhir periode itu sebenarnya tidak terlalu, kalau di UKM Pramuka itu tidak terlalu menegangkan atau menakutkan lah ya, bisa dibilang. Karena secara tidak langsung itu kami di UKM Pramuka itu kebanyakan menerapkan sistem kekeluargaan. Jadi tidak terlalu harus ini, harus itu. Jadi kami enjoy aja di Mubes itu. Yang penting ketua yang terpilih selanjutnya itu orang-orang yang memang di bidang pramuka itu sendiri. Jadi tidak melenceng dari hal-hal tersebut. Gitu. Kalaupun untuk susunan strukturalnya ini mungkin kakak-kakak atau teman-teman perlu tahu ya.
kami walaupun kami itu disebut sebagai UKM, namun di dalamnya kami itu ada sebutan lain. Contohnya untuk ketua umum itu bisa disebut Pradana. Bagaimana Kak Sugi? Ya, Kak Sugi ini sebelumnya Pradana. Pradana Putra dan juga biasanya ada Pradana Putri. Nah, kemudian juga kalau di UKM kami itu juga ada sebutan yaitu Dewan Racana. Mungkin Kak Sugi bisa ditambahkan sedikit Kak. Ya, jadi kalau di UKM Pramuka itu kalau di dalam dikenal kita di lingkup mahasiswa itu UKM. Tapi kalau sesama Pramuka kami menyebutnya itu Dewan Racana. Nah, Dewan Racana ini adalah kumpulan pramuka di perguruan tinggi. Kalau untuk nama di Universitas Borneo Tarakan itu ada namanya Dewan Racana Amiril Rosyid dan Ikenawai. Nah, jadi namun karena jadi memang ini karena pramuka itu merupakan satuan terpisah antara putra dan putri. Jadi kalau untuk putra itu Amirul Rasyid, kalau untuk putrinya itu Ikenawai, seperti itu Kak. Oke, luar biasa. Nah, pernah ada kegiatan collab sama kampus lain nggak nih UKM Pramuka UBT? Nah, jadi kalau terkait dengan kolaborasi, nah jadi ini juga sedikit menjadi tantangan kami karena hingga saat ini Dewan Racana Amirul Rasyid Ikenawai ini merupakan satu-satunya gudep atau gudep Paguntaka ini merupakan satu-satunya gudep perguruan tinggi yang ada dan terdaftar di Kalimantan Utara. Ya, karena juga mungkin posisinya Universitas Borneo Tarakan ini kan yang masih satu-satunya di Kalimantan Utara, sehingga kami ingin kalau misalnya ada kolaborasi itu kami langsung ke Dewan Kerja Daerah sebagai struktural kepramukaan yang di tingkat provinsi seperti itu. Oke. Nah, mungkin kalian bisa deskripsikan nih UKM Pramuka UBT dalam satu kalimat singkat. Mungkin satu-satu kali ya. Mau dari siapa dulu nih? Mungkin dari saya kali dulu. Oke, boleh. Satu kalimat singkat mendeskripsikan UKM Pramuka UBT. Jadi terkait dengan UKM Pramuka UBT adalah per hari ini UKM Pramuka UBT bukan sekedar kegiatan, tapi ini adalah gerakan pemuda. Sorry itu Kak. Oke, lanjut siapa Kak Jody? Kalau menurut saya UKM Pramuka itu adalah organisasi yang progresif, dia tidak stagnan. Mungkin begitu Kak. Oke, terakhir Kak Hafiz. Kalau dari saya itu UKM Pramuka UBT itu adalah tempat untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat juga. Oke, luar biasa ya teman Pro 2, dan itu dia obrolan kita bareng UKM Pramuka UBT ya. Tentunya makin seru nih dari awal yang mungkin kita cuma mikir pramuka itu soal kacu, tenda ya kayak. Ternyata tuh banyak ilmunya, banyak aksinya, dan juga tadi bahkan ada cinta lingkungannya ya kan Kak. Tapi ini sebelum kita lanjut ya teman Pro 2 ngebahas hal-hal yang gak kalah seru lainnya, kita break dulu sejenak karena habis ini kita masih lanjut lagi. So jangan kemana-mana, tetap stay di Pro 2 Goes to Campus 107 FM, aplikasi RRI Digital, dan tentunya YouTube RRI Tarakan Official. 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin nih lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI Digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah.
Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Ini baru enak. Dulu yang semalam di Masuk RRI luar biasa. Tapi aku baru aja diinterview di Pro 2. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan Covid-nya juga banyak. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi platform, multi konten. RRI punya kita. Oke teman Pro 2, welcome back di Pro 2 Goes to Campus. Udah break ya tadi buat recharge tenaga dan nyiapin moodnya biar makin semangat ya Kak. Tentunya harus makin semangat ya. Nah kita gaskan lagi bareng aku Randa teman Pro 2 di RRI Pro 2 Tarakan 107 FM, aplikasi RRI Digital atau streaming lewat YouTube RRI Tarakan Official. Gimana, udah pada siap nggak nih buat lanjut lagi ya ngobrol bareng UKM Pramuka UBT? Karena masih banyak banget nih teman Pro 2 cerita dan pengalaman yang bakal kita gali bareng narasumber keren kita nih yang berkaitan dengan tema kita pagi ini, dari tunas ke tindakan, pramuka bukan cuma kacu dan tenda. Udah masuk ke bulan Juli, bulan spesial buat pramuka di seluruh Indonesia nih ya Kak. Karena tanggal 30 Juli nanti kita bakal merayakan Hari Ikrar Gerakan Pramuka 2025. Jadi ngobrol-ngobrol kita bareng UKM Pramuka UBT ini tuh pas banget buat semakin mengenal nih teman Pro 2 dan menguatkan semangat kepramukaan tentunya. Jadi setiap 30 Juli ini kan diperingati sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka, Kak. Itu bisa dijelaskan nggak apa sih makna penting dari hari tersebut bagi anggota pramuka? Kalau bicara tentang 30 Juli ya secara historis tentunya kita tidak lupa ya kejadian di Keraton Solo bahwa pramuka ini sejatinya adalah pasukan tempur cadangan. Nah, makanya 30 Juli itu diperingati sebagai hari ikrar yang dimana setiap pandu, dulu kita disebut pandu bukan pramuka, diberikan sumpah bakti terhadap negara. Nah, kalaupun kita bicara tentang pergerakan progresif pramuka hingga hari ini, tentunya 30 Juli itu merupakan momentum penting bagi kami. Nah, kalau bicara proseduralnya, kami di UKM Pramuka itu pastinya akan melaksanakan sesuai dengan apa yang telah diingat dari apa yang telah diberikan kepada kami. Mungkin Bang Sugit bisa jelaskan secara spesifik. Ya, kalau terkait dengan prosesi kegiatannya, jadi memang biasa kami lakukan secara internal UKM. Kami mengadain kemah, kemudian di tengah malamnya kami melakukan upacara ulang janji, ya seperti itu. Dan jamun juga kami juga masih menunggu juga mana tahu ada undangan kolaborasi dari misal Kuarcap Kota Tarakan ataupun Dewan Kerja Cabang Kota Tarakan untuk sama-sama membuat upacara ulang janji yang meriah sekota Tarakan seperti itu. Kalau untuk dalam lingkup internal UKM itu pasti kami adain itu dalam kemah, kemudian pas tengah malamnya ganti hari di situ baru upacara ulang janji seperti itu Kak. Oke, jadi itu sebagai bentuk merayakan Hari Ikrar Gerakan Pramuka ya Kak? Ya, kegiatannya begitu. Ya. Nah kalau dari UKM UBT sendiri apakah juga sama nanti akan melakukan kegiatan seperti itu atau ada kegiatan khusus rutin lainnya nih Kak?
Ya, kalau terkait dengan ikrar pramuka ya, memang kalau kami itu pasti kami akan lakukan. Cuman karena kami ini statusnya adalah organisasi lingkup universitas, tentunya kalau misalnya kami ingin mengadakan di lingkup yang lebih besar untuk mencakup misal Kota Tarakan atau seprovinsi Kalimantan Utara, tentunya kami harus berkolaborasi Kak sama yang Dewan Kerja Cabang misalnya, karena dalam secara administrasi ini merupakan wilayah kerja mereka. Jadi kalau kami memang secara administrasi lingkup kami hanya sekelas di Universitas Borneo Tarakan saja. Tapi kalau misalnya ingin di luar bisa, tapi harus kolaborasi dulu sama Dewan Kerja Cabang secara struktural di kepramukaan gitu kan. Jadi ada prosedurnya ya Kak. Gitu, Kak. Nah, Kak Hafiz, apa nih nilai-nilai utama yang terkandung di dalam ikrar pramuka dan gimana sih kalian tuh mengimplementasikannya dalam kegiatan sehari-hari? Jadi mengimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari itu seperti apa ya kalau bisa dibilang, karena ini kan kita mengulang janji, istilahnya kita memperingati hari besar sebagai UKM Pramuka. Jadi kita itu secara tidak langsung menguatkan diri kita sebagai anak pramuka untuk terus berpramuka dan tidak lupa sejarah. Mungkin itu saja. Kalau mungkin tambahan Kak terkait dengan implementasi ya, karena upacara ulang janji ini bukan hanya sekedar anggota pramuka saja, tapi tingkat pembina segala semua yang ada unsur kepramukaan itu ikut bersama-sama untuk ikrar pramuka. Untuk sebagaimana kita kembali mengingat niat-niat kita, bagaimana para pendahulu kita sejak Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang ke-9 itu menghadirkan pramuka di Indonesia, kemudian dilanjutkan hingga ke hari ini untuk bagaimana untuk pramuka itu untuk selalu bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, karena sesuai dengan arti dari pramuka, Raja Muda Karana. Kalau di secara terminologi itu artinya adalah pemuda-pemuda yang berkarya. Ya, jadi di mana kita harus pramuka itu harus selalu berkarya, harus selalu hadir di masyarakat, memberikan kontribusi di masyarakat. Jadi ini sebagai reminder aja sih, pengingat untuk kita lebih semangat lagi untuk ada di masyarakat seperti itu Kak. Kemudian yang bisa saya tambahkan juga nih ya Kak, kalau kita bicara prosedural, tentunya seperti yang disampaikan oleh Kak Sugi, kami itu punya wilayah kerja masing-masing. Nah, biasanya juga kalau bicara tentang 30 Juli itu sangat jarang sekali, bahkan dari saya zaman penggalang itu 30 Juli itu tidak pernah diperingatkan secara besar-besaran. Nah, hanya di hari kepramukaannya saja, karena mengingat seperti yang disampaikan oleh Kak Sugi juga, ini kan kita bicara tentang internal, dan yang kami pahami 30 Juli itu adalah tempat atau momen di mana kami itu harus muhasabah bahwa memang historisnya pramuka itu terbilang panjang, mengingat 30 Juli itu juga telah diserahkannya mandat dari Sultan atau bahkan pendiri pramuka itu sendiri, sehingga kalaupun kita mau bikin kegiatan secara besar-besaran itu agak kurang, apalagi wilayah kerja yang semakin terbatas atau bahkan dari beberapa pengurus di tiap cabang dan juga daerah sekalipun itu kurang koordinasinya dengan kami sebagai Dewan Rencana. Begitu Pak. Nah, tapi gimana sih kalian ngajak teman-teman mahasiswa yang mungkin baru bergabung sama pramuka atau mungkin belum terlalu kenal nih awalnya untuk lebih paham nih dan menghargai makna Hari Ikrar Pramuka? Ya, jadi kalau misalnya pengenalan pramuka melalui ikrarnya ini, jadi kami juga ada kegiatan tiap tahun, yaitu kemah bersama jurusan PGSD yang ada di Universitas Borneo Tarakan. Jadi karena di jurusan PGSD ini dia di semester 4 itu ada memprogramkan mata kuliah kepramukaan. Nah, jadi kami mengadain nih kegiatan kemah. Ya, itu juga sebagai penilaian keterampilan mereka. Kolaborasi kami sudah kerjasama sudah beberapa tahun, jadi kami sebagai penyelenggara di situ. Nah, disinilah wadah kami untuk menanamkan nilai-nilai kepramukaan kepada mereka, karena mereka ini kan
sebagai calon-calon pendidik yang akan secara langsung mendidik anak-anak bangsa, tentunya bisa melalui pramuka ini. Nah, jadi disinilah kami juga menanamkan nilai-nilai kepramukaan agar mereka bisa paham dan mendapatkan bagaimana sih ternyata pramuka itu untuk bisa hadir dan mendidik anak bangsa. Karena kalau kita ambil dari kata Bapak Proklamator Pak Soekarno pernah berkata bahwa pramuka adalah kawah candera di muka untuk menciptakan generasi muda yang gigih, amanah dan berintegritas seperti itu, Kak. Oke, luar biasa ya teman Pro 2. Dan Kak nih, dalam konteks pengembangan diri dan kepemimpinan gitu, apa sih pengaruh Hari Ikrar Gerakan Pramuka ini terhadap semangat sama komitmen anggota-anggota? Kalau bicara itu Kak, tentunya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa terkadang manusia itu kan sejatinya memang gampang lupa ya. Makanya kadang 30 Juli itu adalah momennya yang dimana kita diingatkan kembali nih secara pergerakan historis itu pramuka itu adalah apa. Jangan sampai kita ikut pramuka itu hanya sekedar bikin kegiatan atau bahkan 2 hari tepuk pramuka atau bahkan hanya sekedar bikin tenda, tidak. Tapi kita diajak untuk kembali mengingat bahwa memang per 30 Juli itu kita adalah tentara yang istilahnya itu siap untuk dibikin maju ke medan pertempuran. Nah, cuman karena semakin berkembangnya zaman, kemudian pramuka itu dimasukkan ke kurikulum pendidikan seperti yang disampaikan oleh Kak Sugi, makanya pramuka itu bukan hanya sekedar 2 kali tepuk pramuka, tapi kita yang mengajarkan atau bahkan kita yang mencoba mengimplementasikan nilai-nilai yang ada di pramuka itu sendiri. Oke, luar biasa ya teman Pro 2, dan memang itu dia kayaknya pembahasan kita dalam banget nih ya tentang pramuka. Bicara pramuka begitu memang dia, Kak. Oke, apa perlu kita tepuk pramuka nih? Nah, aku penasaran aja sih nih Kak, dari semua perlengkapan pramuka nih yang pernah mungkin kalian pakai gitu, mana sih yang paling favorit gitu dan kenapa gitu? Mungkin satu-satu kali ini Kak. Dari siapa nih? Dari Apis. Mungkin kalau dari saya itu perlengkapan pramuka yang favorit di saya itu tali temali sih. Oke, kenapa tuh Kak tali temali? Kenapa tali temali? Jadi dari tali temali itu kita belajar berbagai macam simpul, berbagai macam teknik untuk mengikat. Jadi di situ bisa kita gunakan dimanapun kita berada. Jadi pada saat kita di alam, pada saat kita butuh sesuatu atau memang urgent, kita bisa gunakan skill-skill itu. Kita bisa terapkan di tali manapun itu. Dari istilahnya tali putih yang biasa digantung di samping saku, itu akhirnya berguna gitu. Bukan hanya sekedar pajangan. Gini itu saya. Kalau Kak Sugi gimana? Ya, kalau saya sih Kak, kalau misal dilihat secara fungsional, saya misal dari saya melihat dari tunas kelapa itu tadi, mengambil filosofi tunas kelapa, bahwa tunas kelapa ini kenapa dia dijadikan simbol pramuka, karena memang kelapa ini dari akar hingga daun, ujung daun itu semuanya bermanfaat. Nah, kalau saya ingin menyamakan dia dengan atribut pramuka, mungkin saya yaitu yang ini dipakai, yang merah putih ini yaitu kacu. Nah, jadi kalau secara baju pramuka itu kan untuk dilekatkan saya sini, tapi ketika kita dihadapkan di lapangan atau di perkemahan, ini dengan segudang manfaat begitu, multifungsi dia bisa menjadi alat bantu ketika kita misalnya mengalami patah tangan, itu bisa dimanfaatkan sebagai alat bantu ikat tangan. Juga bisa dibuatkan tempat diikat-ikat kemudian dijadikan sebagai tempat beristirahat, itu multifungsional. Jadi memang kalau misalnya kita di lapangan banyaklah memang pengalaman-pengalaman yang menarik begitu, dengan memanfaatkan atribut sederhana yang mungkin kalau misalnya orang lihat cuman hiasan di leher saja. Tapi ketika kita di lapangan untuk orang lapangan memang ini bermanfaat sekali sih Kak. Oke. Kalau dari Kak Jody gimana Kak? Kalau saya pribadi ya, saya itu kalau disuruh milih pastinya setiap apa yang melekat di seragam saya, apalagi seragam pramuka. Tapi kalau secara spesifik mungkin saya akan lebih ke kacu, karena pramuka itu bukan hanya sebatas di kampus atau bahkan di Indonesia, tapi kita juga ada jambore dunia
Nah, yang membedakan pramuka atau bahkan kepanduan Indonesia dengan kepanduan di luar negeri yaitu dari hasduk atau kacu. Nah, kalau mereka itu kan identitasnya hanya sebatas craft itu. Tapi yang membedakan pramukanya Indonesia, mereka itu memakai hasduk sebagai identitas. Nah, namun terlepas dari hasduk juga, tentunya biasanya kita sebagai anak pramuka itu kan pasti selalu berlomba-lomba ya dengan teman-teman angkatan yang lain. Contohnya mungkin siapa yang bantara di luan, siapa yang laksana di luan, atau bahkan siapa yang pandega di luan. Kalau ini biasanya itu TKU Kak, tanda kecakapan umum. Nah kalau untuk tingkatan yang lain biasanya itu ada tanda kecakapan khusus. Biasanya dia ada badge-nya di bawah kuarda. Namun hari ini saya tidak pakai. Terus masih banyak sih sebenarnya kalau kita mau bicara tentang seragam pramuka tapi yang bisa saya sampaikan yaitu hasduk aja. Oke, luar biasa. Nah, apa sih impian atau cita-cita kalian yang terinspirasi dari pengalaman ikut UKM Pramuka? Kalau UKM Pramuka ya, tentunya karena saya juga orangnya suka yang struktur ya. Jadi memang di pramuka itu kita diajarkan secara struktural atau bahkan pimpinan paling atas turun ke bawah. Nah, tentunya impian yang bisa saya sampaikan mungkin kepramukaan saya itu tidak berhenti di sini, tapi akan berlanjut ke jenjang selanjutnya yaitu pembina atau bahkan binawasa atau bahkan ketika sudah masuk ke jenjang karir selanjutnya, mungkin begitu Kak. Oke. Kalau dari Kak Sugi? Ya, kalau saya sih dalam berpramuka saya tidak pernah menanamkan impian, yang ada adalah pengabdian. Nah, jadi bagaimana saya setelah mendapatkan manfaat dari sejak saya SD, SMP, SMA berpramuka. Nah, disinilah ketika di perguruan tinggi saya ingin betul-betul mengabdikan diri untuk kemajuan pramuka. Hingga nanti mungkin setelah di perguruan tinggi saya akan masuk di struktural, misal di kuartir, apakah kuartir itu ranting, kuartir cabang ataupun kuartir daerah. Intinya saya akan mengabdikan diri saya untuk berpramuka karena karena posisi saya sekarang ini saya terbentuk dari pramuka. Jadi mental saya hadir dari pramuka, seperti itu Kak. Oke, luar biasa ya. Kalau dari Kak Apis terakhir nih, apa Kak impiannya? Kalau dari saya sih, kalau soal impian terkait untuk UKM Pramuka WBT itu, impian saya sendiri itu sebenarnya tidak terlalu menjerumus, cuman karena saya tuh sebenarnya pramuka tuh karena hobi. Nah, karena dari hobi itulah makanya saya cinta sama pramuka. Nah, karena dari hobi saya itu saya bisa bertemu sama orang-orang yang hebat, orang-orang yang istilahnya berpengaruh lah di dunia kepramukaan. Mungkin itu saja sih sebenarnya. Oke, luar biasa ya teman Pro 2. Dan setelah ini teman Pro 2 kita cooling down dulu bentar ya, karena habis ini kita break, kita balik lagi dengan obrolan yang masih hangat tentunya dan makin padat bareng UKM Pramuka UBT. Tetap stay tune di Ghost to Campus, dengerin di 107 FM, streaming di aplikasi RRI Digital, dan nonton langsung juga di YouTube RRI Tarakan Official. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Teman Pro 2, kita balik lagi ya di Pro 2 Ghost to Campus, masih bareng aku Randa dan pastinya nemenin kamu di RRI Pro 2 Tarakan 107 FM, aplikasi RRI Digital, dan juga YouTube RRI Tarakan Official. Tadi kita udah sempat ngebahas banyak hal seru bareng UKM Pramuka UBT nih ya Kak. Dari kegiatan yang aktif banget sampai nilai-nilai keren yang relate sama kehidupan mahasiswa. Nah,
buat kamu yang baru dengerin, welcome ya teman Pro 2. Masih tentang tema kita pagi ini dari Tunas ke Tindakan, Pramuka bukan cuma kacu dan tenda. Kita lanjut obrolannya nih bareng kakak-kakak hebat ini ya teman Pro 2. Nah Kak, pernah gak sih kalian tuh dapat testimoni positif dari orang lain yang merasakan dampak positif karena kehadiran pramuka di tengah masyarakat atau lingkungan kampus? Nah, kalau bicara testimoni dari saya ambil dari teman-teman mahasiswa. Kemudian per hari ini yang saya lihat bahwa memang banyak dari yang lahir menjadi pemimpin, misal ketua-ketua BEM, ketua-ketua himpunan mahasiswa, itu memang basicnya itu dia semua ada pernah berpramuka. Atau entah itu pramuka SMP atau SMA, mereka sudah pernah merasakan latihan kepemimpinan di kepramukaan. Itulah yang sebagai modal dasar mereka yang bisa mengantarkan mereka untuk menjadi pemimpin di organisasinya. Jadi memang itulah memang tujuan hadirnya pramuka itu di tingkat sekolah, itu untuk di tingkat gudep untuk menciptakan sesuai yang dikatakan Soekarno tadi, untuk menciptakan pemimpin-pemimpin yang untuk bisa mengelola kegiatan-kegiatan, menstrukturkan teman-teman sehingga organisasi yang dipimpin itu dapat berjalan dengan baik. Itulah pentingnya kita berpramuka sejak SMP dan SMA seperti itu ya. Nah kalau menurut kalian nih, apa sih bukti nyata ya kalau pramuka tuh bukan cuma kacu nih, bukan cuma tenda, apa tuh? Kalau bukti nyatanya ya Kak, mungkin kami yang hadir kali ini ya diundang dengan RRI. Tapi terlepas dari itu juga pastinya ada beberapa manfaat secara pribadi maupun sosial, karena sedari dulu atau bahkan pramuka ini kan diajarkan tentang bagaimana kita memimpin diri sendiri, kemudian disiplin dan juga teratur. Nah, dari dampak positif yang mampu kami dapatkan, tentunya secara tidak sadar itu kami implementasikan dengan kehidupan sosial, baik itu bagi keluarga maupun untuk masyarakat, tentang bagaimana kita harus menjaga sikap, karena pramuka itu kan ada beberapa kode etik ya, mungkin kalau kita sebutnya itu Dasa Dharma ya, 10 kode etik, yaitu Tacipa Parela Hedi Bersu, itu dari Penggalang sudah diajarkan. Kemudian juga ada Trisatya sebagai pengingat janji kita terhadap pramuka, sehingga dari nilai-nilai tersebut secara tidak sadar kami sebagai insan pramuka itu mampu untuk mengimplementasikan apa yang kami dapat dari pramuka. Mungkin begitu Kak. Nah tapi kalau dari segi skill atau mungkin pelajaran kehidupan yang bermakna banget kalian dapat di pramuka tuh ada nggak? Kalau soal pelajaran bermakna di pramuka tuh semuanya sebenarnya seluruh kegiatan pramuka itu sangat bermakna sih. Karena semuanya mengajarkan bagaimana kita untuk sopan santun, cara kita untuk tetap hidup sesama manusia, cara kita untuk saling berhubungan, menghargai dan lain sebagainya macamnya. Itu sudah ada semua dalam pramuka. Jadi mungkin segitu mungkin dia. Tapi pernah ada di momen kegiatan apa gitu Kak Hafiz tiba-tiba jadi kayak dek gitu, dapat banget pelajarannya gitu, ada nggak? Ada. Kemarin dulu itu ada kegiatan kami sebelum saya kuliah itu, saya sempat ada kegiatan di Pulau Sebatik. Itu kami ada kemah KPPS. Nah di situ kemah antar seluruh sekolah-sekolah. Nah, di situ saya sebagai panitia juga, dan kebetulan sama Bang Sugi juga. Nah, di situ dia sebagai kami berdua sebagai panitia. Di situ yang bikin saya kena itu di situ karena kekompakan panitia sebenarnya. Kekompakan panitia dan ilmu-ilmu dari senior yang datang itu memberikan isi yang lebih intens lah, maksudnya itu yang lebih kuat untuk kami sebagai pramuka yang bakal lanjut. Kemudian mungkin kalau bicara kegiatan Kak ya, biasanya salah satu euforia yang sering kami rasakan yaitu cinta sebatas patok tenda nih. Pastinya setiap pramuka itu pernah mengalami, apalagi kalau misalnya itu jambore tingkat cabang, daerah ataupun jambore tingkat nasional.
merasa di mana kita itu menyukai pramuka putri di sebelah tenda kita atau bahkan bisa cinlok tuh di satu tenda itu juga dari perwakilannya. Nah mungkin itu juga yang menjadi faktor penyemangat kami ya karena masa-masa cinta monyet ya dulu itu. Oke, kayaknya Kak Jody pengalaman ya. Pengalaman sih kan. Nah, pramuka itu kan identik sama kedisiplinan ya. Aku penasaran aja nih, kalian boleh jujur aja, kalian pernah telat upacara nggak sih? Kalau terkait dengan disiplin Kak ya, karena memang sudah sejak SMP, SMA sudah berpramuka juga memang. Nah inilah yang sangat bermanfaat ketika kita sudah di dunia perkuliahan karena secara tidak langsung kita sudah belajar terkait dengan disiplin waktu. Nah kalau saya secara pribadi sih sepanjang pengalaman saya belum pernah terlambat upacara karena selalu mengambil andil dalam kegiatan upacara sehingga waktu itu termanage dengan baik. Seperti itu sih. Oke, kalau Kak Jody pernah nggak? Kalau terlambat mungkin karena di pramuka itu terbagi jadi dua ya, kadang ada orang lapangan, ada juga orang di balik layar. Jadi kalau bicara upacara, kalau momennya saya dapat orang lapangan kayaknya terlambat itu karena sampai jam 2 malam atau bahkan jam 3 malam itu kami ngurus api unggun atau bahkan persiapannya. Kalau Kak Apis pernah nggak? Kalau soal terlambat sebenarnya kalau mau dibilang pernah atau tidak pernahnya pasti pernah ya. Pasti pernah dalam berbagai upacara. Akan tetapi kami di pramuka itu sebenarnya disiplinnya itu sebenarnya sangat tinggi karena salah dikit ya adalah hukuman dari kakak-kakak seniornya gitu. Betul. Jadi itu yang membuat kami tuh dari awal sampai sekarang tuh disiplin tuh makin kuat karena dari bekal-bekal kakak-kakak senior dari dulu. Oke, luar biasa. Nah terakhir nih Kak, kalau boleh minta satu pesan atau motivasi buat teman-teman mahasiswa atau mungkin teman Pro 2 yang lagi dengerin sekarang nih, apa yang ingin kalian sampaikan? Mungkin dari saya Kak ya, kalau yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman baik mahasiswa ataupun yang lain, bahwa jangan takut berorganisasi karena UKM Pramuka UBT adalah salah satu contoh organisasi yang tidak akan mengganggu jalannya perkuliahan karena di sini kita akan bersama-sama belajar memanajemen waktu. UKM Pramuka juga akan menyesuaikan dengan kegiatan mata perkuliahan karena yang nomor 1 itu adalah berkuliah. Kemudian organisasi yang nomor 2 seperti itu. Jadi itu yang sering kami tanamkan kepada pengurus-pengurus unit kegiatan mahasiswa Pramuka Universitas Borneo Tarakan sehingga teman-teman yang ada di dalam UKM Pramuka UBT ini tidak akan mendapatkan hambatan terkait dengan permasalahan waktu sehingga marilah kita bergabung di UKM Pramuka UBT. Oke, siap. Yang lain ada lagi mau disampaikan atau cukup? Mungkin kalau dari saya untuk kakak-kakak calon mahasiswa baru di Universitas Borneo Tarakan, kalau kalian pun tidak ada basic pramuka sebelumnya atau bahkan ada, silakan masuk. Karena kita tidak pernah tahu organisasi mana yang cocok dengan kita, tapi yang bisa saya pastikan pramuka itu adalah organisasi yang cocok untuk kalian. Begitu kan? Oke, luar biasa ya teman Pro 2. Nggak kerasa nih obrolan kita bareng UKM Pramuka UBT hari ini nih udah sampai di ujung acara. Dari tadi kita ngebahas pramuka itu bukan cuma soal kacu dan tenda, ternyata banyak banget pelajaran hidup, aksi nyata yang akhirnya bikin kita tahu semua dan bikin hati kita hangat gitu. Sebelum pamit aku mau kasih ucapan terima kasih yang super spesial dulu ya buat narasumber kita yang luar biasa nih. Ada Kak Sugiarto, Kak Hafiz, Kak Jody dari UKM Pramuka UBT yang udah berbagi cerita, semangat dan juga vibes positifnya pagi ini. Dan tentu aja makasih banget buat semua kerabat kerja Pro 2 Tarakan yang udah ngebantuin jalannya acara ini dari awal sampai akhir. Kalian juga luar biasa. Dan untuk teman Pro 2 yang udah stay terus di RRI Pro 2 Tarakan 107 FM, juga di aplikasi RRI Digital dan pastinya YouTube RRI Tarakan Official. Akhir kata dari aku Randa, ingat ya pramuka itu bukan cuma simbol tapi tindakan. Sampai ketemu di Ghost to Campus selanjutnya. Bye. Teman Pro 2, udah selesai nih keseruannya. See ya di Pro 2 Ghost to Campus.